Persidangan kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah memasuki sidang tuntutan. Jika pada hari Senin lalu, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, Ferdi Sambo yang menjalani sidang pada hari Selasa kemarin dituntut hukuman penjara seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Hari ini, Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Keluarga Brigadir Joshua pun murka. Pasalnya tuntutan ini dianggap lebih ringan, apalagi bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Boleh mereka berkata-kata apapun dalam. Jika Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara, apa yang menjadi pertimbangannya dan mengapa Richard Eliezer yang berstatus sebagai justice kolaborator dan menguak akan skenario kasus ini malah dituntut 12 tahun penjara. Poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa. Ya pemirsa, ini merupakan kasus yang paling menyita perhatian publik di tahun 2022 dan masih berlangsung di tahun ini di 2023. Tapi tuntutan yang dibacakan oleh JPU terhadap 5 terdakwa dianggap mengecewakan untuk sebagian masyarakat karena tidak ada satupun tuntutan dibacakan untuk salah satu dari 5 terdakwa adalah hukuman mati. Yang paling berat adalah Ferdi Sambo dengan seumur hidup. Sementara hari ini pemirsa, tuntutan pun sudah dibacakan untuk Putri Chandrawati 8 tahun, sementara Eliezer 12 tahun. Mengenai kritik yang ditujukan terhadap JPU, tuntutan yang sudah dibacakan untuk kelima terdakwa, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sebenarnya sudah tepat ataukah tidak? Dan di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya dari Komisioner Kejaksaan, Mas Ibnu Madzah. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi ya. Kita juga telah tersambung Mas Ibnu dengan 2 narasumber saya yang lainnya, yakni Bang Martin Lukas Simanjuntak yang sedang saya tunggu, tapi saat ini saya sudah melihat Prof. Muzakir sebagai ahli hukum pidana kita. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Ditahan dulu ya Prof ya, karena saya sekarang akan Siap. hadirkan kepada pemirsa sekiranya bagaimana kemudian persisnya kata-kata pembacaan tuntutan untuk Putri Chandrawati dari JPU, ini dia. Maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hukuman yang semaksimal mungkin buat si Putri. Harapan kami hukuman yang semaksimal mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani yang memiliki anak. Dia hanya dia sendiri yang punya perasaan tanpa memikirkan perasaan saya sebagai ibunya almarhum Yosua yang begitu mereka rampas nyawanya secara sadis dan biadab. Melengganglah si Putri dengan tuntutan 8 tahun itu. Melenggang, bergendang mulutlah dia di dalam hukuman yang 8 tahun itu. Ya, itu yang akan saya bahas pemirsa. Saya akan tanyakan pertama kali kepada Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, inilah yang kemudian menyita perhatian publik. Tuntutan sudah dibacakan hari ini, langsung ramai komentar dan juga kritik. 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Padahal kita tahu persis ketika persidangan ini begitu berapi-apinya jaksa penuntut umum mengarahkan kepada kita bahwa keterlibatan Putri dalam pembunuhan ini cukup besar, mulai dari memberikan uang terhadap tersangka, bahkan ikut skenario pembunuhan, ikut bersama-sama ke rumah Duren 3 ketika peristiwa pembunuhan terjadi. 8 tahun, tepat tidak Prof? Ya, kalau kita lihat konstruksi dari perbuatan yang dilakukan selama ini ya, menurut pendapat saya imbangannya dengan hukuman itu nampaknya kurang tepat gitu ya. Kurang tepatnya gini, bukan hanya karena proses itu dia terlibat ya dalam perencanaan dan sebagainya itu,
Dan kalau itu masuk di dalamnya, berarti dia sesungguhnya hal yang paling penting lagi adalah mencoba untuk mengalihkan perhatian seolah-olah ada tindak pidana pemerkosaan. Ya, itu dari awal sudah dirancang sedemikian rupa gitu. Dan itu sampai detik terakhir itu masih juga ada kalimat-kalimat yang menyatakan seperti itu, ekspresinya seolah-olah dia memang benar-benar menjadi korban perkosaan. Tapi secara diam-diam sudah dibantah oleh jaksa. Jaksa sendiri menyimpulkan bukan pemerkosaan, tapi dia perselingkuhan gitu ya. Nah ini dua term yang berbeda. Kalau perkosaan itu kesalahan, atribusi kesalahannya kepada pelaku pemerkosanya, ini adalah almarhum. Kalau sekarang ini, kalau perselingkuhan, atribut kesalahannya kepada dua pihak ya, yang laki maupun yang perempuan. Nah ini yang menjadi masalah, begitu dia proses terjadi untuk membunuh si korban pelaku perkosaan ini, tiba-tiba dia sudah terlibat semuanya. Sesungguhnya kalau kita baca tadi, dia dibilang turut serta. Nah pertanyaan turut serta itu turut serta kepada pelaku siapa gitu ya. Kalau menurut pendapat saya, kalau ini dilihatnya dari perencanaan dan sebagainya banyak melibatkan Ibu Putri ini, seharusnya ya konstruksinya dia adalah bersama-sama melakukan penganjuran, turut serta melakukan penganjuran, bukan pembunuhannya, pada turut serta melakukan penganjurannya. Ya. Jadi itu lebih tepat. Jadi kelompok pelaku namanya pelaku penganjur. Sedangkan kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, itu jaksa menempatkan FS ini adalah sebagai namanya adalah kelompok pelaku penganjur ya, pelaku penganjur, dan kemudian yang kedua adalah turut serta dalam penganjuran. Jadi ada dua pelaku di sini ya. Menurut pendapat saya begitu. Kalau itu penganjuran, berarti terjadinya pembunuhan atas dasar inisiasi dari dua orang, yakni adalah FS dan Ibu Putri gitu. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, mestinya hukumannya tidak terlalu jauh dong. Karena itu terjadi karena partisipasi atau gagasan atau inisiasi dari dua orang begitu. Baik, Prof, menarik sekali bahwa kalau kita kelompokkan, berarti menurut Prof Muzakir, Putri Chandrawati sebagai pelaku penganjur, sementara Ferdi Sambo pelaku, setidaknya tuntutan kurang atau mendekati lah dengan seumur hidup. Tapi kenapa 8 tahun? Ditahan dulu Prof, nanti itu akan saya tanyakan kepada Mas Ibnu, apakah ini ada ketidakcakapan JPU. Tapi kita akan lihat lagi pemirsa secara seksama sebenarnya persis dalam tuntutan ini seperti apa. Ini dia pemirsa. Tuntutan jaksa untuk Putri Chandrawati, perannya tidak mengembalikan senjata Joshua, menyusun skenario pelecehan seksual, menggunakan pakaian seksi untuk menguatkan skenario. Nah, itulah yang menjadi alasan dari jaksa menuntut Putri Chandrawati 8 tahun penjara dengan dipotong masa penahanan. Menjadi kebingungan untuk saya, apakah mungkin Anda juga bingung pemirsa, konstruksi yang dibangun ini kan Mas Ibnu, oh ya baik, sekarang kita lihat dulu ternyata ini masih ada hal yang memberatkan untuk perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban, pemirsa, memberikan duka mendalam kepada keluarga, bahkan keluarga ini begitu tidak terima dengan tuntutan yang dibacakan untuk Putri Chandrawati. Sementara itu untuk hal yang meringankan ini hampir sama lah untuk semua persidangan terhadap terdakwa, berperilaku sopan, tidak pernah melanggar hukum. Tapi hal ini yang kemudian membuat ia 8 tahun, apakah sudah tepat pemirsa? Hal yang meringankan Mas Ibnu. Apa ada ketidakcakapan hakimkah di sini? Karena ahli hukum pidana kita, apakah ada ketidakcakapan jaksa di sini? Karena Prof Muzakir mengatakan bahwa dia kan merupakan pelaku penganjur. Kenapa 8 tahun? Harusnya ya mirip-mirip Sambo lah seumur hidup. Atau mungkin sedikit kurang dari seumur hidup. Ya, pertama-tama ya kami dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentu tidak mengecilkan peran apa yang sudah dilakukan oleh JPU. Tetapi juga kami belum bisa memberikan sebuah apresiasi ya kepada JPU. Karena banyaknya kekecewaan yang disampaikan oleh masyarakat dan juga kasus ini dapat dikatakan sebagai suatu anti klimaks. Nah tadi kenapa? Karena memang ada perasaan ketidakadilan di masalah tuntutan JPU ini ya. Nah kalau kita berbicara masalah tuntutan pidana,
Ini kan upaya dalam membangun suatu argumentasi hukum. Suatu argumentasi hukum itu bagus atau tidak, suatu argumentasi itu rasional atau tidak, maka dilihat dari penalarannya. Apakah koheren antara fakta-fakta hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dengan kemudian akhirnya konklusi berupa tuntutan pidana yang dihasilkan itu. Nah sekarang kita lihat kalau misalkan kita sudah mengetahui peran dari masing-masing Putri Candrawati yang tadi disampaikan oleh Mbak Caca ya, bahwa perannya tersebut cukup besar begitu kan, sebagaimana tadi diungkapkan ada 6 perannya begitu, dan ini artinya tidak ada kesesuaian antara fakta hukum dengan konklusi. Apa itu fakta hukum? Fakta hukum itu terdiri daripada perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Nah perbuatannya memang dia tidak secara langsung perbuatan, tapi dia turut serta merencanakan. Kemudian peristiwanya adalah si Joshua meninggal. Nah keadaannya ini termasuk keadaan psikisnya dia dan niatnya dia di sana walaupun dia tidak melakukan langsung. Nah yang kedua adalah ketidakadilan yang berikutnya yang dianggap tidak nalar ya, tidak logis dalam membangun suatu argumentasi hukum ini adalah peran-peran dari pihak yang lain seperti Kuat Ma'ruf, kemudian juga termasuk Eliezer ya, yang keadaannya itu dianggap fakta hukum ini juga fakta hukum. Keadaannya itu bahwa dia sudah menjadi justice kolaborator, dan yang kedua keadaannya itu dia memang dia hanya menyuruh saja, menerima perintah disuruh oleh Verdi Sambo ini. Gitu. Baik, ya Mas Ibnu ditahan dulu. Sekarang saya ingin ke kuasa hukum keluarga dulu untuk meminta pendapat bagaimana keluarga menanggapi tuntutan yang sudah dibacakan hari ini terhadap Putri Candrawati dari Jaksa Penuntut Umum. Bang Martin, selamat malam Bang Martin. Ya, selamat malam Mbak Caca. Ya. Bang Martin, kita sudah dengar keluarga kecewa dengan tuntutan dibacakan untuk Putri Candrawati. Tapi persisnya sekiranya karena tuntutan sudah dibacakan, apa langkah yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga? Kecewa pasti, tapi selanjutnya apa? Kalau ditanya apa langkahnya, ya kita kan bukan pihak langsung. Baik. Yang pasti langkahnya kita akan menjelaskan bagaimana perasaan kita. Apakah ini mencerminkan rasa keadilan atau tidak ya dengan tuntutan yang hanya 8 tahun. Nah, itu juga paling kita bisa menjawab melalui pemberitaan media seperti ini. Karena apakah keluarga bisa nanti mengajukan banding? Enggak. Yang bisa banding siapa? Jaksa. Nah, cuman tadi saya mau menambahkan sedikit ya mengenai alasan pemberat ataupun alasan mengapa perannya Putri ini. Ini saya menolak ya mengenai kesimpulan kekerasan perselingkuhan. Namun dalam tanda petik kalau kita gunakan paradigma jaksa dalam membuat kesimpulan tersebut, maka peran aktif Putri itu sebenarnya kurang satu lagi Mbak Caca. Ya, apakah itu menjadi pemicu ya menjadi pemicu terhadap peristiwa ataupun delik pidana pembunuhan berencana. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi kalau kita menggunakan kesimpulan jaksa. Oleh karena itu, saya pikir apabila dalam hal ini para penasihat hukum terdakwa menganggap bahwa tuntutan itu 8 tahun adalah suatu hal yang terlalu berat, dan bilang bahwa tuntutan tersebut hanya dibangun ya berdasarkan karangan ya dan juga asumsi belaka, menurut saya ini justru mereka yang hanya berhalusinasi gitu ya, bahwa hal tersebut itu memberatkan. Karena menurut kami justru faktanya itu sangat ringan sekali untuk terdakwa pembunuhan berencana, yang mana jaksa itu yakin terbukti sah dan meyakinkan. Saya belum pernah melihat dalam kasus-kasus yang viral seperti ini ya, yang teratensi publik, itu pelaku ataupun turut serta melakukan pembunuhan berencana itu dituntut hanya setengah dari ancaman pidana yang ada di dalam ketentuan pasal tersebut. Nah oleh karena itu kami ya Mbak Caca, kami mengapresiasi bagaimana cara jaksa mendakwa yang sangat berempati terhadap korban, dan juga bagaimana jaksa menuntut dalam hal ini perbuatan yang terbukti yaitu pasal 340. Namun yang tidak disepakati ataupun tidak sependapat antara jaksa dengan keluarga korban adalah tuntutannya. Menurut kami dan menurut keluarga korban, ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Inginnya keluarga itu berapa tahun sih Bang? Nantinya. Ya itu kan di pasal 340 ada 3 pilihan Mbak Caca ya. Kalaupun dianggap Putri bukan pelaku utama, namun tadi kan jaksa sepakat bahwa unsur perencanaan itu tergenapi sehingga dia bisa dianggap sebagai aktor intelektual. Ya
mirip-mirip lah sama Verdi Sambo gitu ya, seumur hidup atau vonis mati atau 20 tahun gitu ya. Ini kan jauh sekali, hanya 8 tahun. Nah ini nanti bisa jadi presiden buruk. Nanti orang-orang atau rakyat biasa itu menganggap bahwa tindak pidana pembunuhan berencana itu walaupun hanya turut serta, hanya merencanakan saja, itu ancaman pidananya hanya ringan gitu ya. Oke, sekarang saya Demikian. mungkin ke Prof. Muzakir dulu. Prof. Muzakir, kalau menurut pandangan Prof, sekiranya apa sih alasan atau mungkin apa yang jadi latar belakang jaksa penuntut umum ini tidak memberikan tuntutan yang begitu berat terhadap 5 terdakwa? Apakah memang tidak bisa membuktikan argumentasi hukum yang memang sudah dibangun sedemikian rupa mengenai keterlibatan mereka, ataukah hal lainnya? Karena ada anggapan masyarakat, ya ini membuktikan bahwa hukum itu memang tajamnya ke bawah, tumpul ke atas sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.